Setiap kali kita mau berantas, kelompok garong-garong ini menyerang balik. Sekali lagi saya memohon, marilah kita bersatu. Kita harus menjaga republik ini. Kita harus menjaga kekayaan bangsa kita. Kita harus berani memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Hukuman mati harus diterapkan. Ini adalah saran saya kepada Bapak Presiden. Koruptor mencuri miliaran, lalu dihukum ringan. Itu tidak adil. Saya pribadi berpendapat, untuk kejahatan luar biasa, hukumannya juga harus luar biasa. Bahkan saya setuju, hukuman mati diterapkan. Minimal, asetnya dirampas habis. Saya yakin rakyat Indonesia juga mendukung saya. Follow akun ini, dan sebarkan video ini, agar Bapak Presiden kita ikut mendengarkan. Sama oknum pejabat, tapi jangan segan apabila ada oknum pejabat membuat surat-surat palsu mengataskan nama pemerintah. Dialah yang sekarang ini menjadi provokator yang membuat kejahatan dengan memasukkan surat-surat. Nah itu. Tangkap Sucip Nagaria dan Muljadi Budiman. Tegakkan keadilan untuk petani penggarap. Oknum biadab di belakang aplikasi MBA atau MBA7.com perampok uang rakyat kecil adalah dari pemilik PT Summarecon Tbk MCIKJA. Kabupaten Bogor, tanggal 20 Februari tahun 2026. Aplikasi MBA adalah suatu bentuk kejahatan yang sengaja diciptakan, diorganisir, direncanakan sejak lama dan khusus menarget merampok dana milik rakyat, yang umumnya tingkat pengetahuannya rendah perihal instrumen dan aturan keuangan legal di Indonesia. Pengelola aplikasi sengaja bersembunyi di balik layar kegelapan dan minimnya informasi tentang identitas si pengelola, apakah perorangan atau berbentuk perusahaan. Kesengajaan ini adalah bentuk persiapan untuk lepas tanggung jawab, lari dari kewajiban pengembalian dana dan siap menghilang dalam gelapnya kejahatan keuangan jika terjadi haus tuntutan pembayaran. Yang tertinggal hanya korban rakyat kecil, yang berbaris dan bergerombol, menunggu pembayaran keuntungan yang dijanjikan dan pencairan modal yang telah disetorkan di kantor-kantor sewaan pengelola aplikasi MBA di berbagai kota di Indonesia, yang tiba-tiba tutup dan aplikasinya tidak dapat diakses. Kerajaan hitam pengelola aplikasi sungguh sudah menyiapkan jalan mundur dan lari untuk menghilang, sejak aplikasi MBA direncanakan. Oleh sebab itu, pengelola aplikasi sengaja tidak memaparkan secara jelas bisnis nyatanya, tidak mengumumkan identitas nama dan alamat para pengelola atau perusahaannya. Pengelola aplikasi juga tidak terbuka dalam penawaran rencana kerjanya, hanya fokus menarik sebanyaknya peminat dalam jejaring tertutup dan berusaha menarik deposit uang sebanyaknya dari para korban yang terlanjur tertarik dan terjerat. Setelah korban berkumpul di berbagai kota dan resah akibat kantor pengelola tutup dan aplikasi MBA tidak dapat diakses, tiba-tiba seolah bagaikan baru terbangun dari tidur, otoritas keuangan pemerintah OJK dan aparatur kepolisian, dengan mudahnya mengatakan bahwa pengelola aplikasi MBA tidak terdaftar secara resmi di pemerintah Indonesia. Ini menciptakan kesimpang siuran di antara para korban rakyat kecil, sehingga mereka berusaha mencari informasi dan jawaban sendiri-sendiri. Pada akhirnya berkembang rumor dan isu bahwa di belakang pengelola aplikasi MBA adalah keluarga pemilik perusahaan properti besar di Indonesia PT Summarecon. Diketahui perusahaan ini memiliki banyak perumahan mewah dan mal di berbagai kota besar. Oknum anak pemilik PT Summarecon yang sering disebut namanya adalah Suna. Tidak ada sanggahan apapun dari oknum Suna ketika namanya sering disebut-sebut sebagai otak di belakang aplikasi MBA. Otoritas keuangan dan aparatur kepolisian pun sama saja, diam seribu bahasa dan tidak melakukan pemeriksaan ataupun penyidikan. Entah memang karena tidak mau terlibat karena masalah uang receh, atau tidak mau berpihak karena korbannya karena hanya rakyat kecil. Ternyata pepatah lebih baik mencegah daripada mengobati, sepertinya sudah tidak berlaku lagi. Yang sekarang berlaku adalah hukum rimba, siapa lebih besar dan kuat boleh memakan yang kecil dan lemah. Para korban rakyat kecil seakan harus menerima uangnya dirampok orang kuat, karena, lu sih jadi rakyat bodoh, kagak sekolah, jadinya lu harus terima dimakan orang pinter atau opotumon. Dan dari perjuangan Sofyan Jim Mamesah seorang tokoh nasionalis,
mantan koordinator MKGR di era tahun 86 sampai 89, pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis Bogor, dan sejak tahun 72 sampai 73, telah memiliki surat-surat, warkah, girik, ipeda dan hasil belanja dari para petani penggarap yang mempunyai tanah istiadat dan mempunyai hak milik. Pada waktu itu belum ada Sumarekon, kalaupun ada PT Sumarekon itu di tahun 1975 sampai tahun 1976, dan sejak di 2015, bulan Januari tanggal 15, Allah Maha Kuasa telah menyuruh dalam arti, Sofyan Djim Mamesah mendapatkan seperti wahyunya untuk merebut kembali hak atas tanah-tanah yang dirampas oleh PT-PT berdasi, yang tidak diundang, diinginkan di NKRI. Yaitu Bogor, Jawa Barat dan semakin menjamur, dan bukan hanya tanah-tanah warga setempat saja, ternyata banyak juga korban-korban di luar dari 4 desa, yaitu Desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin, dan Desa Gunung Gelis saja, tetapi sudah hampir di keseluruhan lahan Jabotabek, se-Jawa Barat dikuasai oleh PT-PT berdasi. Yang dimana setelah diketahui, ditelusuri bersama, Pemda-Pemda yang bersih dan APH-APH bersih, tanah-tanah yang masih berstatus resmi milik rakyat ini, sudah beralih tangan kepada PT-PT yang tidak bertanggung jawab, dan pada kala itu di lapangannya yaitu PT MCI KJA. PT MCI KJA ini di-back dan didanai oleh perusahaan mobil yaitu PT Imora Motor Honda, yang mereka itu telah bekerja sama dengan para oknum-oknum, dan pada saat itu, Bupati Bogornya yaitu Rahmat Yasin, mantan bupati yang tersandung banyak kasus korupsinya. Mereka bekerja sama dalam proses menciptakan pemalsuan data kepemilikannya, dan lalu diestafet kepada oknum mantan Sekdakap Burhanuddin. Dan Burhanuddin inilah yang menjadi kaki tangannya Bupati, berdasarkan Bupati sudah menjadi kaki tangannya Muljadi Budiman 9 Naga. Dan akhirnya, sekarang azab atas karma dosanya sendiri, dan dari bombardir pemberitaan-pemberitaan yang dibuat Sofyan Djim Mamesah dan yang telah terbukti dengan banyak melakukan keterlibatan dari para oknum tersebut, dengan mereka menggunakan kekuasaan, menjadi kaki tangannya PT MCI KJA. Dan ini sudah terprogram, iramanya sudah disetel, hingga terjadilah mereka itu, bukan hanya jual beli hukum, pemerkosaan hukum, penindasan, memutarbalikan fakta, mereka semua ada ikut terlibat melakukan memanipulasi data, dan merubah registrasi data negara. Dan di setiap tanah-tanah rakyat yang dirampas oleh PT Sumarekon Tbk MCI KJA itu yang di situ adalah peran Burhanuddin. Dialah yang menjadi penyebab gembong kejahatannya, dari statementnya yang menjadi penyebab utama dari sebuah konspirasi busuk dari PT Sumarekon Tbk MCI KJA. Dan akhirnya seluruh rakyat Indonesia yang sudah mengetahui adanya keterlibatan oknum-oknum pada PT Sumarekon Tbk MCI KJA, mengakibatkan warga petani penggarap, warga pemilik tanah yang secara jelas sudah dibuat miskin secara verbal, dibuat sengsara secara faktor perekonomiannya yang diporak-porandakan. Mata pencaharian penduduk warga petani penggarap, yang dari kuli pacul tanah-tanah pertanian sudah dirampas oleh PT Sumarekon Tbk MCI KJA, dan akhirnya terus-menerus dari penderitaan rakyat Indonesia khususnya seluruh warga korban, dan dari restu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Sofyan Djim Mamesah untuk berjuang di jalan kebenaran, berjuang di jalan ridho Allah, melawan ketidakadilan, kebiadaban yang merajalela PT Sumarekon Tbk MCI KJA. Dan dari situlah Sofyan Djim Mamesah bangkit berjuang memperjuangkan hak-haknya dan hak-hak rakyat Indonesia. Beliau tidak pernah perjuangannya mendapatkan penghargaan atau balasan, ini berdasarkan hati nurani dan jiwa NKRI-nya. Akhirnya perjuangan yang dilakukan Sofyan Djim Mamesah mendapatkan keberhasilan, walaupun hanya 90%, dan dari perjuangan yang dilakukannya tersebut, yang telah mengorbankan tidak saja hartanya, jiwa raganya itu dipersembahkan untuk rakyat dan negaranya. Dan dari keberhasilan perjuangannya tersebut Sofyan Djim Mamesah telah mengembalikan tanah-tanahnya, dan para petani penggarap saat ini telah menggarap seperti sedia kala. Dan dari inilah dari kekuasaan Allah, dari kekuatan Sang Kholik, mulailah terbongkar terkupas tuntas.
dan menyimpulkan bahwa ternyata PT-PT properti yang ada di Indonesia, yang bisa bergerilya dari PT Summarecon Tbk, dari PT KAA Abal-Abal, dan PT MCI KJA yang menjadi sumbernya, gembong kejahatannya di lapangan adalah Burhanuddin oknum mantan Sekdakap Bogor, dan Burhanuddin ini yang nurut apa kata 9 naga. Karena kepala yang bicara, ekor yang bergerak, bermain di bawah. Yang melakukan perampasan tanah-tanahnya PT Summarecon Tbk MCI KJA, yang dipasang Burhanuddin, dan dari itu banyak warga korban yang datang kepada Burhanuddin. Perjuangan Sofyan Jim Mamesah pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis Bogor, narasumber sekaligus korban kebiadaban PT Summarecon Tbk MCI KJA ini berprinsip akan terus berkomitmen, dari dirinya sendiri jadi korban kebiadaban PT Summarecon dan dari menjadi pendengar dan saksi dari penderitaan semua anak bangsa rakyat Indonesia yang juga senasib sepenanggungan dengannya menjadi korban kebiadaban PT Summarecon. Dan dari semua aspirasi yang disampaikan akhirnya Sofyan Jim Mamesah menemukan, dari semua peristiwa, didapati banyak kejanggalan-kejanggalan terjadi. Banyak hukum negara, dari letter C, yang telah diubah oleh oknum-oknum pejabat BPN, dari masa jabatannya Padias hingga kepada jabatannya Ibu Kakan Yuliana. Mereka semua adalah ekor dari Burhanuddin yang jadi kepalanya. Terus-menerus pantang menyerahnya Sofyan Jim Mamesah terus bergerak berjuang dan akhirnya keluarlah muncul bersamaan nama-nama dari para pendukung PT Summarecon yaitu oknum-oknum pejabat-pejabat dari oknum-oknum BPN dan oknum-oknum ASN di Pemda Kabupaten Bogor. Inilah sumbernya. Karena ternyata mereka semua sudah dicuci otak dengan adanya sebagaimana suap menyuap, money laundry, pencucian uang TPPU dan ini sudah jelas, maka ini sebagaimana yang terjadi selama ini, walaupun mereka sudah pensiun tetap harus ditangkap. Mereka lah penyebabnya, mereka yang telah membuat menciptakan penderitaan kepada warga petani penggarap, hilang penghasilannya karena dirampas tanahnya selama puluhan tahun, dan ini sudah jelas faktanya dan siap Sofyan Jim Mamesah mempertanggungjawabkan ini. Karena Sofyan Jim Mamesah adalah pelopor pejuang garda terdepan dan beliau adalah pemegang kunci kontak Pandoranya, bukan hanya kekejaman yang dilakukan PT Summarecon Tbk MCI KJA selama puluhan tahun lalu, juga dari seluruh oknum-oknum yang terlibat. Karena pucuk pengurai benang merah dari semua itu adalah dari oknum-oknum yang terlibat. Walaupun banyak saat ini ancaman-ancaman yang diterima Sofyan Jim Mamesah, tetapi melalui kekuatan dan prinsip perjuangannya tersebut, segala bentuk ancaman apapun tidak ada yang bisa mengubah niat Sofyan Jim Mamesah, karena baginya pengabdiannya ini adalah bukti cinta tanah air dan cinta rakyat Indonesia. Beliau adalah pelopor pejuang keadilan pengungkap fakta-fakta dan bukti-bukti, walaupun siapapun yang menghalangi, daripada oknum-oknumnya, preman-preman bayarannya, pantang mundur selangkah pun demi NKRI harga mati. Ini adalah kronologi ungkapan dari hati Sofyan Jim Mamesah. Dan semuanya telah dikupas tuntas, dibuatlah pemberitaan-pemberitaan, dari awal tahun 2021 sampai tahun 2026 sekarang dan ini adalah sebuah akumulasi, hingga warning peringatan keras terus dilakukan tanpa henti. Dan di 2024 Sofyan Jim Mamesah mengeluarkan win-win solusi, namun tetap PT Summarecon Tbk yang sekarang ini telah dibongkar, ternyata sutradara dari kejahatannya, tipu-tipu, pemalsuan, bukan hanya bapaknya saja Sucipto Nagaria, melainkan anak-anaknya seperti Herman Nagaria dan Sugianto Nagaria, dan diikuti juga dari istri serta cucu-cucunya. Dan mereka inilah yang menjadi penyebabnya, kepalanya, dan semua pejabat-pejabat yang ada di seluruh Indonesia dan birokrasi di NKRI semua ada di dalam PT Summarecon Tbk MCI KJA. Oknum-oknum pejabat-pejabat yang dipegang kepalanya yang telah dijadikan ekornya. Apa kata Summarecon mereka pasti akan ikuti, walaupun beragam ancaman baik secara nyata ataupun secara di luar nalar diterima Sofyan Jim Mamesah. Dan dari keteguhan hati nuraninya inilah sehingga ada para oknum-oknum yang terlibat yang memiliki kepentingan, oknum yang mempunyai jabatan tinggi, jenderal berbintang dan oknum aparat hukum yang masih terus-menerus melakukan intimidasi, intervensi terhadap Sofyan Jim Mamesah.
Dan hanya Sofyan Jim Mamesah lah yang berani bersuara lantang, jangan rusak NKRI, jangan jadi tikus-tikus berdasi, tikus-tikus gat yang kotori NKRI, dan jika ada, hadapilah Sofyan Jim Mamesah. Karena baginya, ia berjuang untuk rakyat tidak sendiri tetapi atas dasar dukungan dari Allah, dan sebagaimana Allah akan melindungi Sofyan Jim Mamesah bersama para malaikatnya. Sofyan Jim Mamesah akan terus-menerus berada di depan rakyat Indonesia khususnya seluruh warga korban. Karena kekejaman ini tidak terjadi di Bogor saja, ini sudah terjadi hingga se-Jabotabek dan di keseluruhan 18 cabangnya se-Indonesia. Dan semua itu di belakangnya ada keterlibatan oknum-oknum, sudah nampak di awal masa kepemimpinannya SBY dan Jokowi hingga saat ini di masa kepemimpinannya Prabowo Subianto. Dan di 2024 Sofyan Jim Mamesah terus-menerus melakukan bombardir pemberitaan yang tiada henti-hentinya. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi penyebabnya dari PT Summarecon Tbk MCIKJA adalah Sucipto Nagaria. Dan dari situlah diketahui bahwa ada tujuan Sucipto Nagaria yang ingin menguasai NKRI. Sucipto Nagaria bersama dengan Muljadi Budiman 9 Naga telah berhasil membangun otonomi baru, menciptakan negara di dalam negara, dan melalui gerakan sembunyi-sembunyi, gerakan bawah tanahnya, melakukan gerakan kesepakatan MOU dengan oknum-oknum. Dan dari sini mereka telah berani menyebarkan PT-PT bayangan. Membuat settingan di luaran seolah-olah NKRI ini adalah miliknya, melalui konspirasi penjebakan oknum-oknum untuk ikuti proses penguasaan lahan, di mana mereka telah memutarbalikkan fakta, mengalihkan perhatian, dengan cara-cara pola komunis-komunis. Mereka telah melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pancasila, mereka telah melecehkan institusi dan konstitusi pemerintahan di NKRI. Mereka secara faktual konseptual telah terbukti melakukan penghinaan terhadap amandemen konstitusi. Berhasil merubah tatanan amandemen dan dengan telah melakukan banyak rekayasa, berhasil mencuci otak, merubah pejabat menjadi penjahat, merubah aparat menjadi keparat masuk angin. Dan dari PT Summarecon yang menjadi sutradaranya dialah Sucipto Nagaria, dan bersama-sama dengan istri dan anak-anaknya yang tidak memiliki peri kemanusiaan inilah yang mau menghancurkan NKRI. Sucipto Nagaria bersama istri putra-putra dan cucu-cucunya, Muljadi Budiman 9 Naga, bersama anak-anaknya, Agung Budiman, Marina Budiman dan Dewi Budiman adalah sejak lama berniat ingin menguasai NKRI, ingin menggulingkan pemerintahan merah putih, pemerintahannya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan dari ini sudah jelas faktanya A1 buktinya konkret, bahwa PT Summarecon Tbk MCIKJA tidak hanya telah merugikan rakyat Indonesia, negara pun ikutan dirugikan, triliunan rupiah yang digasak masuk kantong-kantong pribadi para petinggi PT Summarecon. Ini sudah jelas bahwa perusak kedaulatan NKRI adalah PT Summarecon Tbk MCIKJA, walaupun saat ini sudah ada dari pihak anak Sucipto Nagaria, owner pemilik PT Summarecon yaitu Herman Nagaria yang sekarang telah menjadi terdakwa kasus korupsinya. Dan Marina Budiman anak dari 9 Naga Muljadi Budiman yang sudah divonis 20 tahun penjara oleh KPK, dan beberapa cucu-cucunya bersama dengan antek-anteknya saat ini sudah ada di KPK. Tetapi bukannya sadar ini malah semakin menjadi-jadi, dan yang paling sangat menyakiti adalah mereka orang-orang yang penuh dengan tipu daya. Mereka adalah orang-orang jahat yang ingin melakukan makar kudeta ingin menguasai NKRI. Mereka masih saja enggan insaf, merespon semua tuntutan warga korban petani penggarap dan korban lainnya. Mereka para marketing galeri, para direksi-direksi onernya, komplotan kejahatan masih melakukan kejahatannya. Mereka masih tetap melakukan kejahatan. Masih menggunakan mandor-mandor, ekor-ekor untuk tetap melakukan semua visi misi Sucipto Nagaria, kepalanya dari semua kebiadaban konspirasi terbesar dengan oknum-oknum, para pejabat negara yang berkhianat kepada rakyat dan negaranya. Di mana ketulusan hati, dari Bapak Prabowo Subianto telah dipilih 40 juta suara rakyat Indonesia, yang telah salah pilih para pemegang kekuasaan di pemerintahan yang dipimpinnya. Mereka-mereka yang telah berkhianat,
dan ini sudah terbukti mereka-mereka yang telah ingin menggulingkan presiden. Adanya keterlibatan oknum-oknum, dari oknum pejabat tinggi negara, oknum-oknum anggota DPR, oknum-oknum elit politik, oknum-oknum aparatur pemerintahan birokrasi merah putih, oknum-oknum polisi dan TNI. Dan oknum-oknum inilah penyebab utama dari kemiskinan rakyat Indonesia yang semuanya adalah penduduk Indonesia yang memilih Presiden Prabowo Subianto. Dan saya Sofyan Jim Mamesah sebagai pelopor pejuang, garda terdepan menyatakan untuk Presiden Prabowo Subianto jangan menyerah, karena ingat seluruh anak bangsa rakyat Indonesia 40 juta jiwa ini akan terus bersatu berdaulat mendukung Presiden Prabowo Subianto, dan akan bersama-sama berjuang merebut kedaulatan rakyat Indonesia. Mari bersatu dengan saling bergenggam tangan, pemerintah merah putih bersih, APH bersih dan rakyat Indonesia tegakkan kebenaran, jangan biarkan Indonesia dibuat hancur berantakan. Dan dari pengkhianatan demi pengkhianatan yang masih terus berlanjut, sehingga menambah luka dan penderitaan rakyat, yang dimana telah menyebabkan penderita semakin banyak dan meluas, dan dari semua kebijakan pemerintah yang bersifat manipulatif, yang diciptakan oleh peraturan pemerintah baru. Seperti otonomi baru, semua bermula diciptakan oleh dari otaknya PT Summarecon, sebuah rekayasa untuk menutupi kesalahan yang lama, dari satu tanggung jawab oknum pecundang yang mengatasnamakan pemerintah. Peraturan pemerintah otonomi yang baru dibuat, yang mempunyai peran penting dalam proses penguasaan Indonesia, kebijakan pemerintah yang bukannya meringankan beban rakyat, ini malah sebaliknya oknum pemerintah membuat rakyat semakin menjerit, meneteskan air mata darah. Dan dari munculnya kebijakan baru, kebijakan yang mengada-ada, yang dibangun berdasarkan kepentingan pemerintah dan PT-PT penjahat Indonesia, mengingat rakyat Indonesia adalah pemilik sah aslinya dari kekayaan alamnya ini, akan dipaksa patuh kepada peraturan oknum-oknum pemerintah yang keblinger. Selama puluhan tahun tanah-tanah dari hasil waris turun-temurun dipaksa jadi milik negara berdasarkan diterbitkannya peraturan-peraturan baru. Kebijakan pemerintah yang baru dibuat bukan untuk rakyat melainkan karena ada kepentingan di sana. Hak-hak rakyat diakui milik negara tanpa ada keadilan di dalam kebijakan tersebut. Ini adalah bukti bahwa banyak telah tercipta kemiskinan rakyat Indonesia adalah bermula dari sebuah konspirasi. Dan jika sudah seperti ini, mau minta pertanggungjawabannya kepada siapa, di mana? Saatnya Presiden Prabowo Subianto untuk segera secepatnya bertindak sebagaimana semestinya. Melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, sama dengan merusak hukum NKRI, dan ini harus dilakukan penyelesaiannya. Tindak tegas jangan sampai terjadi pergolakan politik terlebih-lebih hingga terjadi makar kudeta. Merubah tatanan amandemen konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sama saja penghinaan terhadap amandemen konstitusi NKRI. Dan sama saja dengan pemerintah menghancurkan negaranya sendiri. Diminta untuk ketegasan Presiden untuk secepatnya bertindak sebagaimana semestinya sesuai komitmen, sesuai dengan mandat rakyat Indonesia untuk Presiden. Karena saat ini negara Indonesia tengah diawasi oleh negara lain, negara yang ingin menguasai NKRI. Jangan takut, jangan biarkan Indonesia dibuat adu domba, pecah belah, tegakkan keadilan yang adil dan beradab, pecat para musuh NKRI, para pecundang, perongrong, pengkhianat NKRI berbaju merah putih, karena seluruh anak bangsa rakyat Indonesia ada di belakang Presiden Prabowo Subianto, dan Presiden Prabowo Subianto lah yang akan menjadi garda terdepan untuk rakyatnya. Usir dan tindak tegas para oknum-oknum pejabat tinggi negara yang berkhianat, yang mempunyai kepentingan tertentu, dan dari suara kebenaran suara anak bangsa rakyat Indonesia memohon untuk bersihkan NKRI dari para oknum-oknum. Sebelum terlambat, jangan sampai terjadi pergolakan dan biarkan PT Summarecon Tbk MCI KJA bertepuk tangan, karena telah berhasil hancurkan NKRI. Dan saatnya sekarang pemerintah yang sekarang ini, pemerintahan yang ke-8. Bergerak bersatu dengan rakyat bersihkan NKRI daripada sumber kejahatan globalnya figurnya yaitu PT Summarecon Tbk MCI KJA dan PT MBA.
Tangkap, adili, penjarakan Sucipto Nagaria bersama istri putra-putranya, Sugianto Nagaria, Herman Nagaria dan cucu-cucunya, Muljadi Budiman 9 Naga, bersama anak-anaknya, Agung Budiman, Marina Budiman, Dewi Budiman. Serta tangkap, adili, hukum seberat-beratnya para oknum-oknum yang tercuci otaknya, yang terlibat dalam konspirasi Sucipto Nagaria. Musnahkan, beranguskan PT Summarecon Tbk MCIKJA sama dengan menghapus air mata darah rakyat Indonesia yang selama puluhan tahun menjadi korbannya. Karena inilah harapan besar rakyat Indonesia yang sudah puluhan tahun menjerit, meneteskan air mata darah, menderita, tertindas hingga mempertaruhkan banyak nyawa rakyat yang melayang. Dan mau apa lagi? Segera Presiden lakukan kebijaksanaan untuk kami, jangan sampai terjadi pergolakan di bumi pertiwi Indonesia yang kami cintai. Merdekakan, bebaskan Indonesia dari jajahan PT Summarecon Tbk MCIKJA dan PT MBA. Indonesia harus merdeka dari tikus-tikus berdasi, pecundang, perongrong, penindas, pengkhianat NKRI dan perusak kedaulatan NKRI. Ingat, saat ini rakyat Indonesia terkhusus beragama Islam tengah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan jika PT Summarecon Tbk MCIKJA dan PT MBA masih belum ada itikat baik, melakukan penyelesaian dengan semua korban, para petani penggarap dan korban aplikasi bodong akan bersatu, rakyat se-Indonesia, jutaan anak bangsa rakyat Indonesia, akan turun langsung dan akan yang mengusir PT Summarecon, PT MBA keluar dari Indonesia. Karena NKRI yang kuat adalah NKRI yang jauh dari paham komunisme global, yang justru akan dibangun oleh PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor. Dengan menghancurkan komunisme global di Indonesia adalah berarti menghancurkan PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor. Karena kita adalah NKRI, kita Bhinneka Tunggal Ika, yang berideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai landasan amandemen konstitusi. Kita adalah satu NKRI Merah Putih, warga Jawa Barat, warga Sunda penganut silsilah Siliwangi saling asah, asih dan asuh, persatuan anak bangsa rakyat Indonesia yang melambangkan kekuatan yang abadi berazaskan ketuhanan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa raga untuk NKRI. Kita adalah anak bangsa, rakyat Indonesia, warga petani dan penggarap korban di 4 desa, para nasabah, konsumen, investor, penanam modal dan kontraktor pengembang akan maju berjuang bersama-sama, yang siap dan teguh menjadi garda terdepan, menjaga NKRI sampai titik darah terakhir kami. NKRI merdeka, NKRI berdaulat, NKRI harga mati. Indonesia Merah Putih, Indonesia bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Merdeka. Apabila ada yang ingin mengetahui pemberitaan ini lebih lengkap dapat menghubungi Sofyan Jim Mamesah, pengungkap pengurai benang merah, pemilik tanah, narasumber sekaligus korban dan pemegang kunci kontak Pandora dari kebiadaban PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor, di nomor WA 0823 1580 0800, atau bisa hubungi langsung ke nomor kontak Wakil Presiden RI ke-8 Gibran Rakabuming Raka, di nomor pelayanan pengaduan WA nomor 081170422207 dan WA nomor 089750282233. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sofyan Jim Mamesah yang telah membantu kami, khususnya para petani. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.